Berarti kita tahu yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebetulnya bukan surga, tapi yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua yaitu saudara saya. Semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat pula dia datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan kabar baik, semakin lambat dia datang kali kedua. Yang ketiga, buah dan perjanjian baru bicara soal jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa. Yang pertama pergi, yang kedua menghasilkan buah, dan yang ketiga buahmu tetap. Buah bicara soal jiwa-jiwa. Ketika kita pergi dan menghasilkan jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan, maka apa saja yang kita minta Bapa berikan pada kita. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Karena kita nggak pernah pergi dan menghasilkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus pasal 16 ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampun dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Kita boleh kumpul untuk dicas, dilengkapi, dikuatkan, tapi setelah itu kita harus pergi untuk menguatkan yang lain. Kita harus pergi untuk memberkati, kita pergi untuk menyelamatkan yang lain. Karena goal kekristenan bukan diselamatkan, tapi goal kekristenan menyelamatkan yang lain. Goal kekristenan bukan dipulihkan, tapi goal kekristenan memulihkan yang lain. Mobil dia sekali-kali aja kumpul di bengkel untuk diservis dan diganti oli. Tapi setelah itu dia akan berkarya banyak di lapangan, 5.000 sampai 10.000 kilo. Mobil atau sepeda motor sekali-kali kumpul di pom bensin untuk diisi bahan bakar. Tapi setelah itu dia berkarya 300 kilo sampai 500 kilo. Apa yang terjadi kalau kita menemukan mobil atau sepeda motor yang selalu di bengkel? Pasti mobil itu ada sepeda motor atau mobil yang rusak. Sama hal dalam kehidupan ini. Ketika kita disuruh Tuhan pergi, tapi kita selalu kumpul, gak mau bersaksi, gak mau jadi berkat, gak mau menyelamatkan yang lain, ini membuat kita rentan terhadap dosa. Daud seharusnya gak perlu jatuh dalam dosa seandainya Daud waktu itu ikut berkarya dengan yang lain. Karena Daud memberi perintah semua laki-laki di kota Yerusalem harus pergi bertempur. Tapi hari itu Daud sengaja tinggal di kota Yerusalem. Jelas laki-laki pergi, berarti sisanya di kota itu perempuan. Disitulah awal mulanya Daud jatuh. Seharusnya Daud tidak perlu jatuh seandainya dia waktu itu sibuk berkarya. Sama hal dalam waktu-waktu ini. Mungkin banyak waktu kita nganggur. Mari kita pakai untuk bisa menjangkau dan memenangkan orang. Matius pasal 24-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang menarik, Injil bicara kabar baik harus disampaikan pada setiap manusia. Baru Tuhan berjanji kesudahannya tiba. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak akan pernah datang kali kedua. Akhir zaman tidak akan pernah datang sebelum kabar baik sampai kepada setiap manusia. Tidak adil kalau Tuhan datang detik ini, akhir zaman datang saat ini, sedangkan orang yang ada di sebelah kita belum mendengar Injil. Atau mungkin tetangga kita, bahkan orang-orang di dalam pedalaman belum tahu tentang keselamatan. Itu sebabnya dia berkata dan berjanji, mereka semua harus mendengar, setelah itu baru dia datang. Berarti kita tahu yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebetulnya bukan surga, tapi yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua yaitu saudara saya. Semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat pula dia datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan kabar baik, semakin lambat dia datang kali kedua. Dan kita bersyukur di mana mulai hari-hari ini digenapi lewat adanya teknologi, dengan adanya jaringan, membuat Injil bisa disebarkan lebih cepat dan lebih luas. Namun masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi. Perlu ada orang yang pergi ke sana. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di ujung timur dari Pulau Papua yang ada di Merauke, di mana setelah kami mengadopsi anak-anak di sana untuk dikasih pendidikan, dan kemudian saya pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta, saya berjumpa dengan ex Bupati Mapi, mantan Bupati Mapi. Bupati ini berkata, Pak Jojo, ada satu daerah di Papua Selatan ini, di daerah Mapi, masih ada suku primitif, tinggal di sepohon, dan mereka semua tidak berpendidikan dan masih telanjang. Saya mau Bapak untuk kembali lagi kemari. Saya mau ajak Bapak ke sana supaya bisa
bisa memberikan edukasi dan juga membuat mereka bisa punya kehidupan yang layak. Dan sejak hari itu saya mulai fokus untuk membuka center-center kami di daerah-daerah tertinggal. Kami mulai masuk di daerah pedalaman Nabire, pedalaman Yapen, Biak, di pedalaman Kaimana. Kami masuk di Sorong dan sebagainya, dan masuk ke pulau yang ada di Maluku, di NTT, Mentawai, dan kemudian Nias dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka edukasi dan kemudian juga supaya mereka bisa diselamatkan. Mungkin Anda tidak bisa pergi ke sana, tapi paling tidak Anda bisa pergi kepada keluargamu yang belum diselamatkan. Anda mungkin nggak bisa pergi jauh-jauh, tapi paling tidak Anda bisa pergi kepada pemimpinmu atau pegawaimu yang belum diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa. Namun kenapa sampai hari ini doa kita dijawab? Karena kita nggak pernah berdoa buat mereka. Yang kita doakan kebutuhan kita, makanya dia jawab sesuai dengan doa kita. Mulai saat ini ambillah beban untuk mendoakan keluargamu yang belum diselamatkan. Ambillah beban untuk tiap hari mendoakan bagi pemimpinmu, pegawaimu, tetanggamu, mitra bisnismu. Jangan sampai kita udah bergaul sama mereka, kita udah tinggal sama-sama mereka, kita udah bermitra sama mereka, kita diselamatkan sedangkan mereka binasa. Sungguh egois dan selfish. Saya rindu setiap kita dipakai sama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita berani mendoakan mereka tiap hari dan kemudian berani memberitakan kabar baik, hikmat dan Roh Kudus akan bekerja bersama dengan kita. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.